Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, kita sudah sangat sering mendapatkan pengajaran bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia dan Dia adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia. Tetapi sesungguhnya saudara, ada satu hal lain yang jarang sekali diekspos, jarang sekali ditonjolkan, ya, mengenai kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Jadi kehadiran Yesus ke dalam dunia ini saudara, bukan cuma untuk menebus dosa manusia, bukan cuma menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia, tetapi ada satu faktor lain, yaitu bahwa Dia menancapkan tonggak kebenaran surgawi. Maksudnya apa ini? Begini saudaraku, di masa lalu ketika Allah Bapa kita di sorga mau menyampaikan pesannya atau firmannya kepada manusia, maka Allah Bapa kita yang di sorga itu menggunakan nabi saudara, ya, menggunakan nabi. Nah, di masa itu, di masa lalu itu saudara, telah muncul juga nabi-nabi palsu, ya. Nabi-nabi palsu ini hampir menyerupai nabi yang sesungguhnya saudara, seperti yang dipesankan oleh firman Tuhan yang tercatat di dalam Matius 7 ayat 15. Gambaran nabi palsu itu seperti ini saudara. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, dari kalimat firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa nabi-nabi palsu ini tidak terang-terangan, sehingga kita tidak dengan mudah langsung dapat membedakan mana ajaran daripada nabi palsu yang sesat itu dan mana ajaran dari nabi yang sesungguhnya yang merupakan utusan Allah Bapa kita yang di sorga. Karena mereka menyamar seperti domba, jadi mereka itu berperilaku atau bersuara, ya, seperti yang sudah diajarkan kepada kita oleh nabi yang benar. Tetapi pada akhirnya saudara, di dalam perjalanan ketika mereka sudah berhasil memikat hati orang-orang yang mau mereka sesatkan itu, maka mereka mulai memasukkan doktrin, di mana doktrin itu adalah untuk menjerumuskan kita kepada kesesatan, menentang Allah Bapa kita di surga, dan pada akhirnya kita akan disiksa di dalam api neraka yang kekal. Ya, makanya dikatakan di sini sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, artinya kita akan dibinasakan. Nah, kita kembali lagi bahwa kehadiran Yesus ke dalam dunia ini memang bukan cuma sebatas pada menebus dosa umat manusia, bukan cuma sebatas pada menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia, tetapi juga menancapkan tonggak kebenaran, karena Dia selama berada di dalam dunia ini, Dia bukan cuma mendapatkan predikat Mesias, tetapi Dia juga mendapatkan predikat sebagai nabi dan juga predikat sebagai guru. Begitu saudara. Nah, dari mana kita tahu bahwa Yesus ini mempunyai predikat seorang nabi? Hal itu bisa kita ketahui dari contohnya ini, karena ada beberapa saudaraku, saya berikan satu saja. Matius 13 ayat 57, ya. Matius 13 ayat 57, di sana Yesus berkata kepada mereka yang menolak Dia, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Jadi dengan kalimat ini Yesus menerima atau mengakui dirinya adalah seorang nabi. Maka dikatakan kepada orang-orang yang menolak Dia, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Lalu dari mana kita tahu bahwa Yesus adalah guru? Misalnya di dalam Matius 12 ayat 38. Matius 12 ayat 38 saudara, di sana firman Tuhan mencatat bahwa pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini menyebut diri Yesus itu dengan panggilannya guru, ya saudaraku. Nah, kaitannya adalah telah muncul nabi-nabi palsu. Nah, Yesus adalah seorang nabi, tetapi Dia nabi yang berbeda dengan nabi yang lahir dari dunia ini dari suatu perkawinan orang tua, ya, ayah ibu. Yesus adalah nabi yang spesial, ya.
Kalau disandingkan kita sebutlah seorang nabi sangat terkenal yaitu Nabi Musa, maka kenabian Yesus ini jauh melebihi kenabian daripada Nabi Musa. Karena Yesus ini adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sehingga kenabian ini adalah kenabian surgawi yang datang langsung dari sorga, saudaraku. Ya, sehingga ketika Yesus hadir ke dalam dunia ini sebagai nabi, maka semua kepalsuan itu dapat disingkapkan, ya, dapat ditelanjangi. Artinya kalau ada ajaran yang dari orang-orang yang mengaku dirinya nabi, tetapi ajarannya itu tidak sama atau tidak seirama, tidak seturut dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Yesus ini, maka sudah dapat dipastikan itu adalah ajaran sesat. Salah satu adalah ajaran Yesus yang paling terkenal, yang paling menonjol adalah mengenai kasih. Ya, Yesus mengajarkan kepada umatnya untuk mengasihi sesama manusia, untuk mau mengampuni kesalahan orang lain, untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Adakah nabi yang mengajarkan sama seperti ini? Kalau ada, maka ajaran nabi itu adalah ajaran yang benar. Berarti dia adalah nabi yang benar. Tetapi kalau ajarannya itu bertolak belakang, menyimpang dari apa yang saya contohkan tadi, maka mereka ini dapat disebut sebagai nabi palsu, saudara. Nah, Yesus ini datang ke dalam dunia ini sebagai nabi yang datang langsung dari sorga. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia disebut nabi. Berarti dia nabi, tetapi bukan nabi seperti nabi yang ada di dalam dunia ini. Saya contohkan tadi misalnya seperti Musa, saudaraku. Nah, disebutkan juga di dalam firman Tuhan bahwa akan ada guru-guru palsu. Maka Yesus pun mempunyai predikat itu, saudara. Dia juga guru, dipanggil oleh ahli Taurat. Bayangkan, saudara, ahli Taurat loh, ahli Taurat dan orang Farisi. Dipanggil Yesus ini sebagai guru, ya, sehingga kalau ada guru-guru mengajarkan sesuatu yang tidak sama seperti yang Yesus ajarkan, maka jelas inilah guru-guru palsu, saudara. Ya, mengapa dibedakan antara nabi dan guru? Kalau nabi ini kan menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Allah Bapa kita yang di sorga. Kalau guru itu kan mengajar, saudaraku. Maka kedua sosok ini memiliki sosok-sosok palsu juga, saudara. Ya, ada nabi yang datangnya daripada Allah Bapa kita yang di sorga, adalah nabi yang benar. Tetapi juga ada nabi palsu, saudaraku. Ya, kemudian juga ada guru yang mengajar kebenaran, tetapi juga ada guru palsu, saudara. Maka saudara, saya mau angkat ini di hadapan saudara-saudaraku yang seiman. Kenalilah Yesus dari satu sisi ini lagi, saudara. Ya, kita telah benar mengakui bahwa Yesus adalah penebus dosa umat manusia. Yesus adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia. Tetapi saudara, Yesus juga adalah nabi yang benar. Ya, Yesus juga adalah guru yang benar. Sehingga ketika engkau mendapatkan pengajaran dari nabi manapun, ya kan, maka Yesus ini adalah acuannya, ya kan. Dia ini adalah sosok yang menancapkan kebenaran surgawi. Sehingga kalau ada ajaran dari seseorang yang mengakunya nabi, tetapi ajaran dia bertolak belakang, ya, apalagi menentang tentang Yesus itu sendiri, maka jelas-jelas ini adalah nabi palsu, saudara. Ya, tidak ada nabi yang benar mau mengajarkan orang untuk memusuhi orang lain, ya kan? Sementara Yesus jelas-jelas mengajarkan kita untuk mempunyai hati, ya, yang mengasihi, saudara. Ya, kasihilah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kan itu ajaran Yesus, saudara. Nah, ini ajaran yang benar karena Allah itu adalah kasih. Sehingga kalau ada orang yang mengaku diri nabi tetapi dia tidak mengajarkan kasih seperti yang Yesus ajarkan, maka ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Maka dia oleh firman Tuhan dikategorikan sebagai nabi palsu. Jadi sekali lagi, saudaraku, Yesus adalah penebus dosa manusia. Yesus ini adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia. Tetapi Yesus juga adalah tonggak kebenaran surgawi yang telah datang ke dalam dunia ini untuk membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang datangnya dari surga.
Maka dikatakan ada 3 murid Yesus yang mengungkapkan persoalan ini. Di dalam Matius 24 ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemudian di dalam Lukas 21 ayat 8, jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Markus 13 ayat 6, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudaraku, inilah yang sudah diperingatkan jauh-jauh hari, ya, supaya kita dapat membedakan mana nabi yang benar, yang datang daripada Bapa kita yang di sorga, bahkan yang datang langsung dari sorga, dan mana nabi palsu, mana guru yang benar-benar mengajarkan kebenaran, dan mana guru yang mengajarkan kebenaran yang dipalsukan, saudaraku. Ya, jadi jangan pernah engkau menerima orang menuduh bahwa ajaran yang dibawakan Yesus adalah ajaran palsu. Ya, ini maling teriak maling, saudaraku. Ya, karena Yesus ini adalah sesungguhnya Allah yang turun dari surga ke dalam dunia ini. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Justru dari mulutnya dia mengajarkan kita kasih, yang mana adalah Allah itu juga adalah kasih. Maka karena Allah adalah kasih, maka kita juga harus memiliki kasih. Kalau tidak, kita akan bertentangan atau menjadi musuhnya Allah. Jadi saudara, hati-hati, kita sudah diperingatkan. Saudara harus tetap waspada. Terima kasih saudara sudah turut mendengarkan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.